Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa dulu ya. Silakan, siapa yang mau bantu doa? Budi. Oke, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Rudi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang broadcasting dan perfilman, yaitu teknik-teknik dalam shoot ya. Tapi sebelum itu, oh iya, Bapak mau nanya nih, kabar kalian sekarang gimana? Baik, Pak. Baik ya. Oke, semangat belajar ya, Nak. Oke, sekarang Bapak absen dulu. Untuk sekarang siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya? Keren ya. Kelasnya masuk semua. Oke, terus juga kelasnya bersih ya. Sudah disapu tadi ya? Ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dimohon untuk kalian berdiri. Oke, di sini nak, depan sini. Oke, kita mulai ya. Bentar ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Kita lanjutkan ke materi ya, Nak. Kita akan belajar yang namanya teknik pengambilan gambar, ya. Nah, untuk pertanyaan kali ini, pembuka, pernahkah kalian menonton film yang dibuka dengan pemandangan luas seperti pegunungan, kota, atau gurun? Apa yang kamu rasakan saat melihatnya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Zia. Silakan pakai mic, Zia. Setelah melihat film yang pemandangannya luas seperti itu, saya merasa lebih seru aja untuk menonton. Soalnya ya indah aja sih, Pak. Ya, kalau misalnya pemandangannya luas kelihatan indah ya. Iya. Iya, betul. Bagus sekali. Oke. Terima kasih untuk Zia. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan.
Tidak ada? Oke, sama ya kira-kira jawabannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kamu ingin memperkenalkan seseorang dalam video, ya, apa kamu akan langsung ambil wajahnya dari dekat, seluruh tubuh, atau dari jauh? Kenapa tuh? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, Farah, silakan Farah. Lebih baik dari jauh sih Pak, karena Kenapa tuh? kalau tiba-tiba ngambil video dari deket itu nggak kelihatan gimana cara mereka berkarakter atau ngomong. Jadi lebih baik dari jauh dulu baru mendekat. Oke, sip. Thank you buat Farah. Ya, jadi penjelasan dari teman-teman kalian yang sudah menjelaskan tadi, pertanyaan nomor pertama tadi, kalau kita lihat pemandangan itu, kalau misalnya kita lihat cuman sepotong seperti ini ya, misalnya ini pemandangan ya. Ini pemandangan. Nah, misalnya kalau kamera kita cuma ambil sebagian sini misalnya, ya kan? Kita nggak tahu bagian sekitar sini. Makanya kita ambil yang agak luas, biar kita tahu keadaan di sana. Ya, terus juga yang pertanyaan ini, kenapa dibilangnya Farah itu sukanya lebih jauh dulu? Karena dia pengen lihat kondisi di sekitar aktor misalnya. Dia kan lagi liatin si aktor kan, di jauh dulu baru ditaruhnya ke dekat. Seperti itu. Kalau enggak ya enggak tahu dia lagi di mana gitu ya. Seperti itu, benar ya? Nah, ini adalah tujuan awal kalian, mengidentifikasi pemahaman kalian ya di awal mengenai teknik dasar pengambilan gambar. Terus juga untuk keperluan video pembelajaran atau film pendek. Karena kalian jurusan broadcasting dan perfilman biasanya ke arah film pendek ya, Nak. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah, coba bisa dibaca, Silvi? Silakan pakai mic. Yang atas aja coba. Sorry, yang ini aja. Yang ini coba dibaca yang ini. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan ciri khas dan fungsi dari ketiga jenis pengambilan gambar tersebut dalam sebuah adegan. Oke, terima kasih Silvi. Nah, jadi kalian harus mampu menyebutkan ciri khas dan fungsi dari ketiga jenis pengambilan gambar. Kan ada tadi nanti 3 jenis yang harus kalian jelaskan ya. Nanti Bapak lanjutkan, itu di atas ada tulisan extreme wide shot, dan medium wide shot. Ada 3 teknik pengambilan gambar yang harus dikuasai kalian hari ini ya, Nak. Oke, selanjutnya ada yang bisa bantu Bapak? Silakan Tiara, coba. Yang bagian sini aja, Nak. Siswa dapat membandingkan ketiga jenis shot berdasarkan tujuan penggunaannya dalam membangun konteks, latar, dan posisi subjek. Betul. Jadi itu bisa untuk menjelaskan perbedaan fungsi visualnya ya dari ketiga teknik pengambilan gambar. Oke, selanjutnya ada yang bisa bantu baca? Silakan Rahma, coba kasih Rudi, Rahma. Siswa mampu mengamati dan menjelaskan bagaimana ketiga jenis shot digunakan secara efektif dalam adegan-adegan nyata. Betul sekali, terima kasih untuk Rahma. Jadi itu contoh penggunaan EWS, WS, dan MWS dalam video atau film pendek ya. Oke, selanjutnya boleh Rudi, silakan Rudi. Coba baca yang di bawah Rudi. Siswa dapat merancang dan mengambil gambar dengan ketiga jenis shoot secara tepat, mempertimbangkan komposisi, jarak kamera, dan pesan yang ingin disampaikan. Betul, itu cara menerapkan teknik pengambilan gambar ya dari 3 itu dalam produksi video sederhana. Nah, itu tujuannya ya. Itu tujuannya dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kira-kira ada mau tanya dari situ dulu? Ada? Tidak ya. Oke, sudah cukup jelas ya, Nak. Sekarang kita coba menonton sedikit penjelasan tentang teknik pengambilan gambar. Silakan diperhatikan ya, anak-anak. Hal Indonesia dalam membuat film dibutuhkan beberapa aspek penting untuk membuat film menjadi sempurna. Salah satunya adalah teknik pengambilan kameranya. Penggunaan kamera tidak hanya sebatas mengambil tingkat cahaya dan kejadian lensa saja,
tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek dasar yang mungkin menjadi berkualitas. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hasil pemilihan gambar pada sebuah film. Salah satunya adalah shot. Shot merupakan rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Satu shot terbentuk saat tombol record pada kamera ditekan, yang menandakan rekaman kamera sudah berjalan. Setelah itu, tombol record ditekan kembali, menandakan bahwa rekaman sudah selesai dan menghasilkan satu take video. Jadi dalam shot sebenarnya kenapa digunakan untuk membenci sebuah film. Disebut dengan title shot. Title shot merupakan sebuah teknik pengambilan gambar yang bertujuan untuk memperluas area frame. Diberlakukan pada objek atau subjek utama, baik dalam frame yang lebar maupun yang sempit. Nah, kali ini filmmaker Indonesia akan membahas type of shot dalam pengambilan video yang bisa digunakan sebagai acuan para tim produksi. Yuk, simak bahasannya berikut ini. Extreme wide shot atau extreme long shot merupakan tipe pengambilan gambar yang menunjukkan sebuah lingkungan di dalam film. Biasanya, tipe shot ini sering digunakan untuk membangun suasana sebuah adegan. Bahkan di tipe ini, pemeran film hampir tidak muncul dalam visual karena penggunaan sudut pandang lebar yang sangat ekstrim. Shot ini biasanya juga digunakan untuk memperlihatkan latar tempat di dalam suatu film. Wide shot atau long shot. Pengambilan gambar dengan tipe wide shot sudah bisa memperlihatkan subjek dengan jelas. Hal tersebut dikarenakan visual subjek sudah memenuhi frame gambar. Meskipun tidak sepenuhnya full, masih ada jarak di atas kepala dan bawah kaki. Tipe ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan pemeran dengan kondisi lingkungannya. Medium wide shot atau medium long shot. Medium long shot atau medium long shot merupakan suatu adegan subjek dari bagian lutut ke atas. Uang yang diambil biasanya lebih sempit dari medium long shot tadi. Oke, sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, sekarang coba dibuka bukunya, di buku tulisnya dibuka. Sudah? Oke. Tadi sudah Bapak putar ya videonya, Bapak pengen kalian lihat dulu ya. Nanti videonya akan Bapak ulang satu kali lagi. Kalian boleh tuliskan materi apa yang penting di dalam video tersebut ya, sebelum kita masuk nanti ke materi selanjutnya ya. Silakan dicatat yang penting-penting saja ya. Kira-kira mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke, kita ulang lagi ya. Hal Indonesia dalam buatan film dibutuhkan beberapa aspek penting untuk membuat film menjadi sempurna. Salah satunya adalah teknik pengambilan kameranya. Penggunaan kamera tidak hanya sebatas menghadirkan cahaya dan video menganalisa saja, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek dasar yang membuat film menjadi lebih berkualitas. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hasil pemilihan gambar pada sebuah film. Salah satunya adalah shot. Shot merupakan rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Satu shot terbentuk saat tombol record pada kamera ditekan, yang menandakan rekaman kamera sudah berjalan. Setelah itu, tombol record ditekan kembali, menandakan bahwa rekaman sudah selesai dan menghasilkan satu take video. Tipe-tipe dalam shot sangat banyak, kenapa digunakan untuk mengunci sebuah film. Disebut dengan title shot. Title shot merupakan sebuah teknik pengambilan gambar yang bertujuan untuk memperluas area frame. Diperlukan pada objek atau subjek utama, baik dalam frame yang lebar maupun yang sempit. Nah, kali ini filmmaker Indonesia akan membahas type of shot dalam pengambilan video yang bisa digunakan sebagai acuan para tim produksi. Yuk, simak bahasannya berikut ini. Extreme wide shot atau extreme long shot merupakan tipe pengambilan gambar yang menunjukkan sebuah lingkungan di dalam film. Biasanya, tipe shot ini sering digunakan untuk membangun suasana sebuah adegan. Bahkan di tipe ini, pemeran film hampir tidak muncul dalam visual karena penggunaan sudut pandang lebar yang sangat ekstrim. Shot ini biasanya juga digunakan untuk memperlihatkan latar tempat di dalam suatu film. Wide shot atau long shot. Pengambilan gambar dengan tipe wide shot sudah bisa memperlihatkan subjek dengan jelas. Hal tersebut dikarenakan visual subjek sudah memenuhi frame gambar.
Meskipun tidak sepenuhnya full, masih ada jarak di atas kepala dan di bawah kaki. Tipe ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan pemeran dengan kondisi lingkungannya. Medium wide shot atau medium long shot. Medium wide shot atau medium long shot merekam suatu adegan subjek dari bagian lutut ke atas. Ruang ini diambil biasanya lebih sempit dari medium long shot tadi. Oke, kira-kira sudah dicatat ya yang penting-penting tadi ya. Oke, sekarang coba Bapak mau praktekkan. Nah, ini kan sini ada kamera mirrorless namanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengambil gambar, kalau misalnya daerahnya sangat jauh sekali, ya, di ujung sana, kita ambil perannya, itu berarti kita ngambilnya dalam teknik pengeram apa? Extreme. Apa? Kuat-kuatnya? Extreme wide shoot. Extreme Wide shoot. extreme wide shoot, ya. Jadi kalau misalnya perannya jauh di sana, kita pakai yang extreme wide shoot. Kalau misalnya nanti yang mengambil gambar di situ, terus Bapak agak jauh di sini misalnya di depan sana misalnya, itu berarti masuk ke wide shoot, betul sekali. Nah, kalau misalnya Bapak agak dekat sini, berarti medium wide shoot. Oke, pinter. Kita coba tepuk salut. Salut. Salut, 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 salut. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Udah jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini penjelasannya dari extreme wide shoot ya, itu menampilkan area latar yang sangat luas nih. Luas ya, ini contoh gambarnya. Jadi kita lihat di sini pemandangan dan gunung di belakangnya. Ini perannya orangnya sedikit cuma secuil di sini ya. Kecil, Pak. Iya, benar, kecil banget. Terus subjek terlihat sangat kecil ya. Ini sudah benar. Terus digunakan sebagai establishing shot, pembuka adegan. Biasanya memang di awal-awal seperti ini. Ada pembuka adegan seperti ini. Setiap film, enggak setiap film sih, beberapa ada ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini wide shot, menampilkan seluruh tubuh ya, seluruh tubuh nih. Ya. Ini siapa nih? Thor, dalam Avenger ini ya. Film Avenger. Nah, dia menampilkan seluruh tubuh subjek dari kepala sampai kaki. Ya. Terus memberikan konteks antara subjek dan lingkungan sekitar. Ya, memang lingkungan sekitar kelihatan ya. Dari adegan perang ya kayaknya ya. Oke, terus cocok untuk memperkenalkan karakter dan setting. Ya, jadi kita tahu bahwa Thor sekarang dalam kondisi mau perang. Oke. Terus selanjutnya. Nah, ini medium wide shot. Ini siapa nih? Salah. Miss Marvel. Ya, ini Miss Marvel anak ya. Jarang nonton kayaknya nih ya. Jadi misalnya nih, menampilkan subjek dari lutut. Ini memang agak-agak lutut sedikit lah ya. Ini ya contoh. Itu potong Bapak kemarin. Ya. Subjek dari lutut ke atas digunakan untuk menyoroti aksi subjek tanpa kehilangan konteks dan cocok dialog atau adegan interaksi ringan. Nah, jadi kondisinya Miss Marvel di sini sedang melihat kegiatan ada yang di depannya. Itu waktu itu ada pertempuran antara Kapten Amerika sama musuhnya ya. Jadi dia lihat sebelum dia membantu, dia menanyakan itu, lagi ngapain kamu kata gitu. Seperti itu kira-kira ya ceritanya. Nah, dari tiga yang Bapak jelaskan, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Nggak, sudah jelas? Oke, sip. Sekarang kita ice breaking ya, ice breaking kita. Coba kalian perhatikan. Kita akan tebak gambar ya. Jadi kalian akan tebak gambarnya. Silakan perhatikan ke depan ya. Biar semangat. Biar semangat ya. Oke. Silakan ditebak gambarnya.
Apa nih kira-kira? Benang rebus. Oke, coba kita lihat ya. Apakah benar? Oke, udah rebus. Tepuk tangan. Lanjut. Pertanyaan kedua. Tahi lalat. Kita coba apa benar tahi lalat? Oke, benar. Selanjutnya. Tenaga listrik. Apakah benar tenaga listrik? Kita lihat. Oke, benar. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Oke, kita lihat apakah benar. Oke, benar. Selanjutnya. Oke, kita coba lihat apa benar. Mati rasa. Oke. Apa nih? Oke, kita coba lihat ya. Oke. Selanjutnya apa nih? Oke, kita lihat. Oke. Selanjutnya apa nih? Kacamata. Kita lihat. Oke. Oke, udah berapa jawabnya? Semua benar ya? Tepuk tangan ya. Oke. Sip. Oke, kita sudah bermain. Sudah semangat lagi? Sudah. Oke, udah semangat lagi ya kita ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebentar. Ya, jadi ada perbandingan dari tiga materi itu, tiga teknik pengambilan gambar itu. Kalau EWS, ya EWS itu menekankan latar subjek kecil atau tidak terlihat. Ya, jadi subjek itu tidak terlalu penting di situ. Hanya landscape-nya, ya tempat dia beradegan. Ya, terus kalau white shot itu menekankan keseimbangan antara subjek dan latar. Jadi objeknya nampak jelas, subjeknya juga nampak walaupun tidak terlalu jelas. Bukan terlalu jelas. Maksudnya tuh tidak terlalu luas gitu ya. Salah ya. Tidak terlalu luas maksudnya ya. Selanjutnya medium white shot. Menekankan subjek dengan sebagian latar ya. Terus setiap shoot punya fungsi naratif yang berbeda. Jadi punya arti masing-masing itu ya. Selanjutnya kita lihat di sini, kita tonton dulu video yang Bapak tampilkan. Carilah satu scene yang menggunakan medium white shot, extreme white shot, dan white shot. Lalu kalian jelaskan per kelompok ya. Mengapa kamu memilih scene itu? Kira-kira siap ya? Siap ya? Kita coba tonton dulu filmnya. Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Maaf, Bapak lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya.
Tiga subjek kan yakin cerewet kan, pokoknya gue benci sama dia. Nama aku Rizky. Ini dari pertama aku masuk sekolah. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok baru jemput capek tau? Ya maaf ya, mungkin tadi bekerja. Alasan? Udah aku gimana aja? Iya. Yang tahu sisi gue aku yang mana itu barusan sih. Gimana sih? Kok bisa dicuci? Apa dicuci terus jadi gue coba putus? Gimana sih dah? Maaf ya. Duh, Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus melakukan pekerjaanku. Dan belajar. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya?
dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu meremehkan dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Oke, tepuk tangan untuk videonya. Ya, ini semua yang bergabung dalam video tersebut ya. Oke, kira-kira gimana videonya? Seru nggak? Seru banget. Kira-kira terharu ya dengan kisahnya dua orang yang berbeda kehidupannya. Satu kehidupannya serba enak, ya. Satu enggak, orang tuanya ada, yang satunya enggak ada. Benar ya? Jadi kita harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, dengan juga tidak cuek sama lingkungan sekitar. Oke? Nah, kembali ke pelajaran kita. Sebentar. Nah, tugas kalian adalah tonton videonya tadi sudah ya. Cari minimal satu scene ya yang menggunakan medium wide shot, extreme wide shot, dan wide shot. Cari aja salah satunya dari 3 itu. Ya. Linknya sudah Bapak kasih di handphone kalian untuk mengulang dan men-screenshot gambarnya. Nanti kita akan kumpulkan gambar mana yang kalian pilih untuk menjadikan presentasi ya. Nanti kalian presentasi ke depan ya, jangan lupa. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak kasih di dalam grup WA kita. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ke Bapak langsung ya. Gimana? Ada yang mau ditanya? Bisa kira-kira? Coba dilihat film yang tadi tuh ada beberapa yang shoot yang dipakai ya.
Coba dilihat grupnya dulu. Gimana Rudi? Aman? Bisa? Oke. Ima gimana Ima, bisa? Bisa ya? Gimana Silvi? Bisa. Zia bisa? Ya, coba dicek scene mana yang kalian pengen dijadikan dalam materi kalian presentasi ke depan ya. Setelah nanti kalian kerjakan, nanti kalian print ya nak. Di situ sudah Bapak sediakan printer. Kalian taruh aja di laptop di depan, kalian print nanti. Baru nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Ya. Boleh, nanti ada kok. Nanti kan tinggal di print aja di situ. Ada kok nanti fotonya. Kalian pilih aja fotonya dulu di dalam YouTube ya. Oke. Kira-kira ada kendala dalam pengerjaan? Gak ada ya? Oh iya. Oke. Ya, salah satu saja ya. Kalau memang kalian lihatnya ada medium wide shot, ambil saja medium wide shot. Kalau ada extreme wide shot, ambil aja extreme wide shot. Tapi harus dijelaskan fotonya. Gimana? Ada yang mau ditanya? Bisa kira-kira? Coba dilihat film yang tadi tuh ada beberapa yang shoot yang dipakai ya. Coba dilihat grupnya dulu. Gimana Rudi? Aman? Bisa? Oke. Ima gimana Ima, bisa? Bisa ya? Gimana Silvi? Bisa. Zia bisa? Ya, coba dicek scene mana yang kalian pengen dijadikan dalam materi kalian presentasi ke depan ya. Setelah nanti kalian kerjakan, nanti kalian print ya nak. Di situ sudah Bapak sediakan printer. Kalian taruh aja di laptop di depan, kalian print nanti. Baru nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Ya. Boleh, nanti ada kok. Nanti kan tinggal di print aja di situ. Ada kok nanti fotonya. Kalian pilih aja fotonya dulu di dalam YouTube ya. Oke. Kira-kira ada kendala dalam pengerjaan? Gak ada ya? Oh iya. Oke. Ya, salah satu saja ya. Kalau memang kalian lihatnya ada medium wide shot, ambil saja medium wide shot. Kalau ada extreme wide shot, ambil aja extreme wide shot. Tapi harus dijelaskan fotonya. Mana kira-kira Zia? Bisa? Kira-kira scene berapa? Banyak nggak tadi yang wide shot? Kira-kira? Banyak ya? Oke. Nanti jangan lupa dijelaskan ya kenapa memilih scene tersebut. Gimana Marcelin? Bisa? Bisa ya. Coba didiskusikan di grup saja gimana maunya scene-nya yang mana mau diambil. Oke, silakan sudah mau di print ya. Oke, silakan Silvi. Kalau sudah di print, silakan diskusikan sama teman-temannya dulu ya.
baru nanti kita lanjut ke presentasi. Ya, silakan bawa ke teman-temannya. Bagi yang sudah, boleh diambil, di print tugasnya, langsung diskusikan sama teman-temannya. Silakan Rudi. Di print ya, di materinya ditaruh di lutut, ya, terus di print. Oke, silakan. Ya, apa? Ya, ditulis namanya ya. Terus nama, kelas, sama tanggal hari ini. Bisa ya, Mas Elin ya? Silakan ditulis nama kelompoknya, anggotanya, diskusikan sama teman-temannya sebelum nanti presentasi kita. Ya, LKPD-nya jangan kotor ya, harus bersih. Ya, tulis semua timnya. Kalau kurang ditambahkan aja nomornya ini. Kelas 10 BC ya, kita ya. Kelas 10 BC, tanggal hari ini. Kalau sudah ditulis tanggal, nama anggota dan lain sebagainya, coba diskusikan lagi. Apakah tulisan yang sudah kalian rembuk ini cocok untuk dipresentasikan ke depan ya? Coba dilihat dulu masing-masing. Gambarnya juga dicocokkan, apa sudah benar? Ya, betul. Oh, ambil scene yang itu ya. Oke. Jangan lupa dijelaskan masing-masing scene-nya. Coba dicek lagi. Jangan sampai salah ya ke depan ya. Setiap anggota harus tahu ya apa yang dibacakan sama nanti nara ininya yang jadi pembicaranya. Dibaca masing-masing ya. Kenapa? Bisa? Bisa ya? Sulit nggak cari scene-nya? Nggak ya? Dibaca masing-masing anggota ya.
Iya. Berarti dua Lingkaran yang medium. Ya, betul. Oh, ambil scene yang itu ya. Oke. Jangan lupa dijelaskan masing-masing scene-nya. Coba dicek lagi. Jangan sampai salah ya ke depan ya. Setiap anggota harus tahu ya apa yang dibacakan sama nanti nara ininya yang jadi pembicaranya. Dibaca masing-masing ya. Kenapa? Bisa? Saya? Sulit nggak cari scene-nya? Nggak ya? Dibaca masing-masing anggota ya. Iya. Berarti dua Lingkaran yang medium. Ya, betul. Oh, ambil scene yang itu ya. Oke. Jangan lupa dijelaskan masing-masing scene-nya. Coba dicek lagi. Jangan sampai salah ya ke depan ya. Setiap anggota harus tahu ya apa yang dibacakan sama nanti nara ininya yang jadi pembicaranya. Dibaca masing-masing ya. Kenapa? Bisa? Saya? Sulit nggak cari scene-nya? Nggak ya? Dibaca masing-masing anggota ya. Iya. Berarti dua Lingkaran yang medium. Ya, betul. Oh, ambil scene yang itu ya. Oke. Jangan lupa dijelaskan masing-masing scene-nya. Coba dicek lagi. Jangan sampai salah ya ke depan ya. Setiap anggota harus tahu ya apa yang dibacakan sama nanti nara ininya yang jadi pembicaranya. Dibaca masing-masing ya. Kenapa? Bisa? Saya? Sulit nggak cari scene-nya? Nggak ya?
Dibaca masing-masing anggota ya. Iya. Berarti dua Lingkaran yang medium. Ya, betul. Oh, ambil scene yang itu ya. Oke. Jangan lupa dijelaskan masing-masing scene-nya. Coba dicek lagi. Jangan sampai salah ya ke depan ya. Setiap anggota harus tahu ya apa yang dibacakan sama nanti ininya yang jadi pembicaranya. Dibaca masing-masing ya. Kenapa? Bisa? Bisa ya? Sulit nggak cari scene-nya? Nggak ya? Dibaca masing-masing anggota ya. Oke, kira sudah bisa presentasi ke depan, Nak? Belum? Coba lagi ya, yuk. Dicoba diolah lagi. Sebelum siap, boleh. Dari kelompok 1 ya. Ya, dari kelompok 1 dulu sesuai urutan 1, 2, 3 ya. Nah, sudah siap? Pak, Ya. mau nanya. Kenapa tuh? Itu nanti semuanya maju ya, Pak? Ya, semuanya maju, tapi yang bicara cuma satu sajalah. Ya, biar pas. Yang nanya sama yang ini. Ya, dibaca semua ya. Apa yang kamu jadi rembukan dibaca semua. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang boleh kelompok 1 maju duluan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Pindah sini aja ya. Silakan. Silakan di situ. Oke. Di sini, ke sini dikit, ke sini dikit. Boleh di situ 2. 2 di situ. Oke. Nah, untuk Rudi coba dicek fotonya mana yang mau diambil. Ini fotonya tadi sudah Bapak taruh situ ya? Udah kalian taruh tadi ya? Oke, silakan coba dicek fotonya. Seperti ini fotonya ya? Oke, kalau sudah dibesarkan saja. Klik aja di sini, klik aja di sini. Terus geser ke samping. Geser ke samping. Ini ya. Oke. Silakan buka dengan perkenalan dulu, perkenalan anggotanya, lalu langsung ke materinya. Silakan Rudi dulu perkenalan timnya, siapa pembicaranya silakan. Boleh pakai mic, Kak? Silakan pakai mic. Perkenalkan, nama saya Rudianto dan tim saya Tiara. Saya Suci. Saya Nisa dan di sini saya menjadi pembicara. Saya Irma. Saya Devina. Oke. Silakan. Yang pembicara siapa? Nisa. Nisa. Silakan Nisa diungkapkan materinya dan hasil dari
buah pikiran kalian, silakan. Jadi dari video tadi kami mengambil scene yang ini. Scene yang mana? Ini termasuk scene dalam kategori medium wide shot. Alasan kami memilih scene ini yaitu subjeknya terlihat dari kepala hingga kaki, namun tidak terlalu kecil di dalam frame. Lingkungan sekitarnya seperti dinding batu, tanaman, rumah-rumah, dan sedikit bagian jalan masih terlihat cukup jelas, namun tidak mendominasi. Teknik MWS memberikan keseimbangan antara memperlihatkan aksi atau pergerakan subjek dan tetap menunjukkan konteks tempat atau suasana. Teknik ini cocok digunakan untuk menunjukkan aktivitas tokoh, berjalan, berinteraksi dengan lingkungan, memberikan nuansa cerita visual tentang di mana tokoh berada, namun tetap menjaga fokus utama pada karakter. Jadi, teknik medium wide shot dipilih karena efektif dalam menyampaikan narasi visual tentang tokoh yang sedang bergerak di lingkungan rumah atau kampung, tanpa kehilangan detail penting dari latar maupun subjek. Oke, sekian presentasi dari kami. Oke, tepuk salut, 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 salut. Tepuk tangan. Oke, ya. Kita lihat ya, nih materinya. Dari sini memang kelihatan ini masuk ke dalam kategori apa tadi? Medium wide shot. Medium wide shot ya. Terima kasih untuk kelompok 1, sangat bagus sekali presentasinya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Di situ 2 orang boleh, biar jangan kelihatan dempet situ. Nah, oke. Oke, apanya fotonya? Coba dilihat. Fotonya tadi yang mana? Coba dilihat fotomu. Fotonya yang mana? Geser aja ke samping. Ini. Ini ya? Oke. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Itu mic-nya silakan pakai mic. Selin. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Seline. Saya Susan. Saya Nabila. Saya Rahma. Saya Mutia. Saya Anjani. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara? Selin, silakan Selin. Ya, langsung aja di itu. Sambil menjelaskan objeknya boleh sambil dijelaskan. Alasan saya memilih Alasan kami. gambar ini. Alasan kami. Ya, coba diulang. Alasan kami memilih penggambaran ini karena teknik medium wide shot digunakan untuk menunjukkan subjek. Secara cukup jelas dari kepala hingga kaki, namun masih memberikan ruang cukup luas di sekelilingnya. Untuk menunjukkan konteks lokasi, dalam hal ini gerbang sekolah dan sedikit suasana lingkungan yang sekitarnya, gambar ini efektif digunakan untuk menyampaikan konteks cerita seorang siswa yang baru datang atau sedang menunggu di depan gerbang sekolah, menampilkan interaksi subjek dengan lingkungan, memberikan kesan emosional seperti kesendirian, antisipasi, atau ketegangan ringan tanpa kehilangan fokus pada subjek. Ya, materi dibaca semua, coba dibaca semua. Jika ingin klarifikasi lebih luas, wide shot akan memperlihatkan lebih banyak area sekolah atau lingkungan sekitar, sehingga siswa tampak lebih kecil. Oke,
Jadi kondisinya ini masuk ke dalam kategori apa nak? Tadi di tugas kamu? Medium white shot. Medium white shot juga ya. Tadi kelompok 1 apa tadi? Ya, jadi kebanyakan medium white shot ya, kita lihat ya. Ini kondisinya di sekolah ya, di depan gerbang yang sudah tertutup. Posisinya sini objeknya lengkap ya, tidak ada yang terpotong. Terus yang terpotong di sini adalah area tempatnya ya. Di sekolahnya tidak terlalu jelas terlihat, cuman kelihatan gerbang saja. Oke, kira-kira gimana ini? Sudah cukup jelas presentasi dari kelompok 2? Oke, kita tepuk salut, tepuk salut, 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 salut. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Silakan duduk. Silakan, kelompok 3 sudah siap? Silakan maju. Ya, silakan pakai mic-nya. Mic-nya itu sudah di parah. Geser aja nak, next. Ke kiri, ke kiri. Ya. Silakan, 2 sini, 2 sana, ya. Oke. Silakan untuk kelompok 3. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Zia dari kelompok 3 dan tim saya. Saya Sylvia. Saya Yohana. Saya Farah. Oke. Silakan. Saya Zia akan menjadi pembicara di sini. Alasan pemilihan tim kami memilih teknik pengambilan gambar ini adalah subjek pemuda yang melambaikan tangan tampak utuh dari kepala sampai kaki. Nama ukurannya dalam frame tidak mendominasi, memberi ruang besar bagi lingkungan sekitar. Teknik white shot digunakan untuk menampilkan interaksi antara tokoh dan lingkungan, serta memberikan informasi visual tentang latar sosial atau tempat tinggal tokoh. Penonton bisa menangkap konteks suasana seperti sederhana lingkungan, perkampungan, kehidupan sehari-hari, atau kondisi sosial tempat tinggal tokoh. Teknik WS sangat efektif untuk membangun latar tempat, memberikan nuansa realistis dan kontekstual terhadap narasi, menunjukkan hubungan karakter dengan ruang di sekitarnya. Oke, lanjut. Ada Dengan lagi? kata lain, foto ini memberi gambaran bahwa subjek adalah bagian dari lingkungan tersebut, bukan hanya sekedar individu, sehingga white shot adalah pilihan paling tepat untuk menyampaikan maksud tersebut. Oke, kira-kira jelas ya materi dari presentasi kelompok 3. Kita tepuk salut, 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 salut. Tepuk tangan. Oke, jadi ini tadi apa tadi? White shot ya? White shot ya, karena memang kondisinya di situ ya agak terpotong ya. Tidak jelas terlalu banyak untuk objeknya, ada yang terpotong. Terus juga tempatnya juga tidak terlalu jelas juga, hanya beberapa potong kayak rumah, jalan, setapak, ya, pekarangan rumah dan segala macamnya, ada manusia di sini, ya. Jadi sudah cukup jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, untuk materi dan latihan sudah semua kita presentasikan. Sekarang boleh dikumpulkan LKPD-nya kepada Bapak. Akan dikumpulkan. LKPD-nya boleh dikumpulkan, Nak? Oke. Oke, untuk ice breaking kita agar lebih semangat lagi ya, kita coba untuk ikut dalam kuis ya. Kita coba kuis. Kita coba kuis lagi, Nak. Sebentar. Ya, kita coba kuis ya, Nak. Coba
buka handphonenya, silakan diaktifkan handphonenya kembali. Lalu kita masuk ke sini. Join my quiz, sudah? Sudah? Coba dicek, di tap-tap apakah nyambung masih, coba. Oke, ada yang nggak nyambung? Ya, kodenya ini ya. Oke, sudah semua? Sudah ya? Belum? Coba. Oke. Kalau sudah bilang ya. Sudah semua ya? Oke. Belum? Oke, masuk. Tulis nama ya. Sudah semua? Coba Bapak cek dulu. Sudah semua ya? Oke. Yana sudah ya? Oke. Silvi udah? Oke, sip. Sudah semua kira-kira ya? Kita langsung saja. Silakan jawab pertanyaannya dengan benar dari materi kita tadi ya. Semoga kita masih ingat ya. Kita coba. Oke, kita mulai. Kita coba klik di sana. Oke. Anissa Cahyani, wah, mengunggul ya. Wah, Anjani salah nih. Salah dia nih. Anjani salah, Rudi. Oke. Bisa ya? Ayo, Rudianto salah satu ya. Susan Cantika salah dua nih. Zia ini masih full ya. Oke, mantap. Oke, Rudi benar. Wow, siap full ya 100 benar. Ya. Oke. Ya, yang lain cepat. Santai saja jawabnya. Ini ada yang belum masuk ya. Ini keluarin karena sini. Kita keluarkan dulu yang ini ya, karena belum ada. Oke. 75% kelas. 76%. Oke. Yuk
jawabannya yang cepat ya, yang apa yang benar ya. Jangan sampai banyak salah ya. Sudah semua? Jawab yang benar ya, Nak. Oke, Nabila belum? Silakan Nabila. Ayo Nabila, tinggal Nabila yang belum nih, teman-teman. Oke. Oke, kita lihat siapa juaranya. Silpi juara 3, Tiara juara 2, dan Zia juara 1. Tepuk tangan. Oke. Kira-kira sekitar 75 dari semua yang hadir mengerti dari pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan, Nak. Nah, jadi refleksi kita untuk hari ini, apa perbedaan paling mencolok antara EWS, WS, dan MWS? Ada yang bisa jawab? Ada? Silakan, Suci. Apa perbedaannya, Nak? Silakan diberikan mic-nya. Perbedaannya Ya, silakan agak kuat sedikit, boleh berdiri. Perbedaannya ada pada jarak pengambilan dan seberapa banyak latar belakang yang terlihat. Oke. Seberapa banyak latar belakang yang terlihat ya. Oke, terima kasih untuk Suci. Tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk. Ya, jadi komposisi dari sebenarnya yang lebih mencolok tuh memang latar belakang ya. Kalau latar belakang EWS itu ekstrim tuh lebih luas ya. Kalau misalnya medium white shot ya agak sedang-sedang. Kalau white shot biasanya lebih banyak ke objek daripada ke latar belakang ya. Oke, untuk nomor 2. Untuk nomor 2 nih, shoot mana yang paling kamu suka dan mengapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan Nabila. Silakan dibaca apa? Saya suka white shot karena pas untuk memperlihatkan situasi atau lokasi cerita dengan jelas. Oke, jadi tepuk tangan untuk Nabila. Terima kasih untuk Nabila. Nah, jadi kalau kita pakai shoot yang EWS, WS, dan WS itu sebenarnya lebih ke pesan ya. Pesan kita maunya orang tahu nih lingkungan dari tempat ini. Misalnya dia nih, kalau misalnya Rudi nih mau buat film ya. Dia sudah pesan tempat ini, tempat kayak lapangan atau gunung, daerah yang bagus. Sayang dong kalau lapangannya tidak divideokan ya. Jadi makanya dia ambil EWS ya biasanya Rud ya. Nah, kalau misalnya mau lihat orangnya, misalnya ini postur tubuhnya keren nih. Kalau pakai EWS nggak kelihatan. Jadi harus pakai apa? Medium white shot atau medium shot ya, sama aja. White shot atau medium shot itu sama ya. Jadi kita ambil postur tubuhnya biar nampak dia pakai white shot atau medium shot. Nah, kalau misalnya kita butuh nih latar belakang, tapi kita butuh juga detail dari objeknya, kita pilih apa? Kita pilih apa tadi? Ini apa nah? Medium white shot ya, biar kita lihat belakangnya nampak, terus juga postur tubuhnya tidak terlalu kabur ya, jadi harus tampak jelas saja sedikit. Oke. Terus yang ketiga, apa tantanganmu saat pencarian contoh teknik pengambilan gambar EWS, WS, dan MWS? Ada yang mau jawab? Silakan. Yohana Putri.
Saya kesulitan menemukan sudut kamera yang tepat supaya hasilnya sesuai dengan kategori shoot. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Yohana Putri. Ya memang ya, kendalanya kalau kita ngambil scene di dalam video, kita nggak bisa langsung, kita mau wide shot, jadi kita buat seperti ini. Kita mau pakai wide shot, kita harus seperti ini. Nggak bisa kaku kalau ngambil film. Jadi kita harus ada kombinasi. Kalau ngambil film tuh memang harus ada kombinasi antara wide shot dan medium wide shot, antara EWS sama WS. Jadi terkadang penonton itu kadang bingung. Ini termasuk wide shot atau medium wide shot? Kadang sutradara atau produser yang mengambil gambar DOP-nya biasanya ngambilnya tuh kayak kombinasi gitu. Jadi agak pusing sebenarnya kita sebagai orang awam ya, kecuali kita sudah ngerti jelas batas-batas dari teknik pengambilan gambar itu. Makanya pesan Bapak ketika kita belajar ya, lebih sering-sering cari referensi di luar, karena di sekolah mungkin ada batasan, di luar kalian bisa lebih luas menjelaskan atau mendapatkan ilmu tentang teknik pengambilan gambar ya. Kira-kira jelas seperti itu ya nak? Jelas, Pak. Ya, oke kita lanjut. Nah kita masuk ke penutup. Sekarang Bapak mau tanya nih, apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Yang bisa jawab? Oke, Nisa, silakan Nisa. Silakan Nisa, apa yang bisa kamu pelajari hari ini Nisa? Hari ini Berdiri boleh? Oke. Hari ini saya jadi tahu bagaimana cara menyusun gambar agar pesan dalam video lebih jelas. Oke, sip. Thank you untuk Nisa, tepuk tangan untuk Nisa. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Selain dari Nisa tadi, ada lagi pendapatnya nomor 1? Silakan. Susan, ada mau jawab? Siapa? Silakan. Selain dari ini? Oke, Zia, sorry Bapak nggak kelihatan. Silakan Zia. Itu kasih mic-nya. Hari ini saya belajar tentang perbedaan antara medium wide shot, dan extreme wide shot. Oke, tepuk tangan untuk Zia. Ya, karena memang kita pelajarannya 3 materi itu, memang kita jadi tahu ya gimana perbedaan sih antara 3 itu, karena memang sebagai seorang pengambil gambar dalam video tuh kadang bingung ya. 3 ini kadang rawan. Kalau kita agak jauh ini masuk ke dalam kategori apa nih? Tapi sebenarnya kalau kita sebagai penikmat film, ya kita sah-sah saja mau wide shot atau wide shot, yang penting pesannya nyampe aja. Kan objeknya bener. Objeknya itu, ini objeknya di sudut, videonya di sini ya, nggak jelas lah. Ya, jadi harus jelas dari penyampaian videonya. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Siapa? Ayo, ada yang mau mengungkapkan pendapat di pertanyaan pertama? Silakan, Suci, boleh berdiri. Saya jadi paham bahwa EWS atau extreme wide shot cocok untuk memperlihatkan lokasi atau suasana secara menyeluruh. Oke, cocok ya. Oke, memang kalau misal, silakan, terima kasih buat Suci. Tepuk tangan. Oke. Ya, kalau memang pertanyaan pertama nih ya, kalau extreme wide shot sesuai dengan bahasanya Suci tadi, cocok ya. Cocok banget itu. Kalau misalnya kita lihat lapangannya itu kayak kita lihat kan di sana ada kayak Masjid Islamic Center, kita lihat dari jauh tuh keren ya. Objeknya kita taruh di lapangan bola kita misalnya, ya lapangan basket kita, kelihatan bahwa ada orang, terus di belakang ada Masjid Islamic Center ya. Kita mau lihat nuansanya gitu. Atau kita bisa lihat langitnya cerah. Nggak mungkin kan kita pakai wide shot, kita lihat langitnya kayak gini. Itu beda scene lagi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sudah cukup kira-kira pertanyaan pertama. Yang kedua, apa tantangan dalam praktek pengambilan gambar? Ada yang mau kasih info? Oke, silakan. Tia. Silakan dikasih mic-nya. Oke, silakan Tia. Tantangannya adalah mencari lokasi yang sesuai untuk membuat extreme wide shot.
Oke, sip. Terima kasih untuk Suci. Tia. Tangan untuk Tia. Oke. Sorry. Pencet nggak? Pencet. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi kita kalau misalnya mau cari tempat itu memang kebingungan ya. Kalau kita mau ambil extreme white shot, tapi belakangnya tempat sampah. Kita mau membicarakan keseimbangan atau misalnya keindahan alam, tapi belakangnya sampah kan nggak bagus, nggak cocok ya. Jadi kita harus tahu posisinya. Kita mau ngambil keindahan, kita cari belakangnya mungkin pemandangan alam yang keren, ya kan? Atau misalnya kegiatan ada sungai gitu, yang indah-indah lah belakangnya. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan bahwa ini adalah tempat yang kotor, kita carilah luas dari belakang itu tempat sampah yang jorok. Jadi kita tahu pesan dari video tersebut itu menjelaskan tentang apa. Oke, ada lagi untuk yang kedua, pertanyaan kedua, silakan Farah. Silakan berdiri. Tantangan saya adalah membuat pengambilan gambar yang stabil tanpa alat bantu seperti tripod. Oke, itu memang. Terima kasih untuk Farah, tepuk tangan untuk Farah. Ya, memang kalau misalnya kita mengambil gambar tanpa tripod, goyang-goyang ya. Kalau nggak pakai tripod pasti goyang-goyang. Kita lihat ya, misalnya tripod kita ini sama kamera ini ya. Ini misalnya. Kalau misalnya kita ambil gambar tanpa tripod, sorry, sebentar. Oke, sorry ya. Misalnya kita ngambil, tutup aja ya, contoh saja. Nah, misalnya kita ngambil gambar seperti ini. Memang kalau misalnya tidak, kalau ahli sih, ya, kalau ahli sih masih bisa kayak ini ya. Tapi kalau misalnya gini-gini, ya, goyang nanti gambarnya nggak enak dilihat. Oke, nah berarti kita butuh tripod biar gambarnya bagus, ya. Oke, sebentar. Ya, dia harus punya tripod ya nak. Oke, selanjutnya. Nanti simpan hasil video yang kamu cari di YouTube sebagai bagian dari referensi visual dalam pembuatan film pendek. Jadi misalnya nanti kalau kalian nanti setelah jam pelajaran ini mau cari materi tentang teknik pengambilan gambar 3 itu, kalian simpan ya untuk nanti metode selanjutnya. Misalnya kalian mau buat film, itu sebagai referensi kalian. Jangan sampai nanti kita nggak tahu, kelas broadcasting dan perfilman nggak tahu cara ngambil gambar, itu fatal akibatnya ya. Kira-kira mengerti ya nak? Mengerti, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Sebentar ini? Tidak ya? Kira-kira cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Materi kita hari ini, kita tepuk tangan untuk materi kita hari ini. Oke, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan dan menjelaskan materi presentasi kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah ya. Mohon maaf sekali lagi. Bapak auturkan terima kasih. Sebelum kita pulang, silakan coba pimpin doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Tadi Rudi ya sudah. Siapa lagi? Zia. Oke, silakan Zia untuk pimpin doa. Mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, siapkan. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Bapak. Doakan kami sukses.
Oke, terima kasih. Silakan kembali pergi ke pulang sekolah. Silakan. Ayo silakan boleh. Ya, terima kasih anak, hati-hati. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.